SDN 10 Sebatu terletak di Jalan Haji Syirat, Dusun Sebatu, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di SDN 10 Sebatu mempunyai jumlah siswa keseluruhan ada 205 siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 116 dan siswa perempuan 89. Rombongan belajar ada 6, ruang kelas 10, perpustakaan 1, laboratorium kosong. Dan SDN 10 Sebatu juga menerapkan kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Aristi, mahasiswi semester 5 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan laporan dari hasil kegiatan PEP 1 yang dilaksanakan di SDN 10 Sebatu, Desa Tebing Batu, Dusun Sebatu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Ibu Sinta Indrianita SPDSD, dan Guru Pamong Sekolah Dasar, Bapak Ruslan SPDSD. Berikut laporannya. Yang pertama adalah karakteristik umum peserta didik di SDN 10 Sebatu, mayoritas bersuku Melayu dengan motivasi belajar yang tinggi dan tingkat ekonomi menengah ke bawah, disertai prestasi-prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktur organisasi sekolah yang terdiri dari dan yang kedua adalah struktur organisasi komite yang terdiri dari yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah. Sekolah menyiapkan regulasi peraturan yang berkaitan dengan tenaga pendidik seperti guru dan tenaga kependidikan seperti tata usaha, petugas perpustakaan, dan lain-lain, serta tata tertib sekolah yang berkaitan dengan siswa. Guru, tenaga perpustakaan, dan siswa akan dikenakan sanksi jika melanggar regulasi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat berupa teguran, SP1, SP2, SP3, bahkan sampai pemanggilan orang tua. Yang keempat adalah kegiatan-kegiatan seremonial formal yang dilakukan di sekolah, di antaranya rapat-rapat dinas, upacara bendera, dan kegiatan KKG. Yang kelima adalah kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di SDN 10 Sebatu yaitu pramuka, di mana anak kelas 4, 5, dan 6 wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 tidak wajib untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan pramuka di SDN 10 Sebatu dilakukan setiap hari Sabtu sore. Dan yang keenam adalah praktik-praktik pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Yang pertama, sebelum memasuki kelas, siswa akan berbaris dipimpin oleh ketua kelas, kemudian bersalaman kepada guru, mengucapkan salam, kemudian literasi ayat-ayat pendek. Begitu juga untuk pulang sekolah, kegiatan dilakukan sama seperti kegiatan di awal pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19 di SDN 10 Sebatu yaitu dilakukan secara daring. Proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring adalah dengan pemberian tugas di kelas. Proses penilaian yang dilakukan selama pembelajaran daring yaitu tugas diambil ke sekolah, kemudian dibawa pulang dan dikerjakan di rumah, kemudian diberikan lagi ke sekolah pada hari berikutnya. Dan untuk pembelajaran di masa blended yaitu siswa terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama untuk kelas 1, 2, dan 3 masuk di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kelompok B untuk siswa kelas 4, 5, 6 masuk di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hambatan yang terjadi selama pembelajaran luring, daring, dan blended adalah siswa malas untuk mengerjakan tugas dan siswa yang malas untuk pergi ke sekolah.
Hambatan lain dari pembelajaran daring yaitu kuota internet, jaringan yang kurang stabil, dan listrik yang sering mati. Motivasi siswa dalam pembelajaran luring, daring, dan blended, di mana guru memberikan penekanan bahwa proses pembelajaran tersebut sama pentingnya, hanya saja tempatnya yang berbeda, yaitu di sekolah dan di rumah. Pembelajaran penjaskes cenderung lebih dominan pada kegiatan fisik dibandingkan dengan pembelajaran teori. Di mana sebelum masa pandemi COVID, kegiatan fisik dilakukan seperti senam lantai, kegiatan fisik dengan menggunakan alat-alat yang dipakai bersama. Di masa pandemi, kegiatan olahraga yang berkaitan dengan aktivitas fisik hanya kegiatan yang tidak menggunakan alat yang dipakai bersama. Olahraga yang dilakukan bisa senam atau atletik lari. Proses penilaiannya juga dilakukan pada hari demikian di saat melakukan kegiatan praktek tersebut. Begitu juga dengan perpustakaan. Di masa pandemi, kegiatan kunjungan di perpus tidak berjalan dengan maksimal karena siswa hanya datang ke sekolah untuk mengambil tugas, kemudian mengerjakan tugas tersebut di rumah dan datang kembali pada hari yang telah ditentukan. Tetapi buku-buku masih terawat dengan baik. Pandemi, siswa lebih cenderung belajar di rumah menggunakan HP dibandingkan dengan membaca buku. Uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur incium puntong. Ca uncang burung, ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Demikian laporan PLP 1 di SDN 10 Sebatu, Desa Tebing Batu, Dusun Sebatu, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas informasi dan penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur incium puntong. Ca uncang burung, ca uncang, ape diuncang dalam tempurung.